Pokoknya agenda sosialisasi di desa subur harus didapatkan di hari Jumat supaya waktu itu bisa diinput ke sistem. Bagaimana? Maaf Siti, kalau dari hari Jumat sampai dari jam 11 sampai jam 1 itu sangat sempit waktu buat saya. Apalagi kan ini hari Jumat ya, harus sholat Jumat dong. Dan juga ditambah lagi proposal ini yang ditulis, kita memerlukan sebuah dana bantuan yang juga belum terverifikasi konsumsinya apakah halal atau tidak. Dan prinsipku juga sebagai untuk kita pastikan kenyamanan warga di sana, juga kita harus pastikan bahwa ini tuh halal atau tidak. Deh, masalah konsumsi saja rumit, padahal tinggal makan sama selesai propernya sudah. Ya weh, lagian ini proyek profesional. Aidil itu terlalu bawa-bawa agama. Padahal tuh kalau kerjaan begini pakai begituan tuh pasti kerjaan tak bakalan kaku sekali. Ini tuh bukan masalah kaku, Nia, Yuti. Ini tuh masalah prinsip dasar dan harus selalu pertimbangkan sesuatu dari prinsip agama. Karena kan ini mengenai sudut pandang Muslim dan kalian selalu anggap semua keputusan dan pertimbangan itu sebagai penghambatnya kalian. Oke, tunggu dulu sebentar. Begini, jangan emosi kalian. Aidil, Siti, Mutinia. Begini, 6 bulan begini kerjasama. Masa masalah koordinasi waktu sama prinsip dasar begini masih sering jadi konflik di kita? Ya habisnya kita juga punya batasan. Kemarin waktu ada acara keagamaan Nia, bingung juga karena komunikasinya juga mendadak sekali. Dan di sini juga kita dari latar belakang yang berbeda-beda Ki. Jujur lah, bingung menghadapi sikapnya ini dan terlalu banyak sekali aturannya. Betul, karena kita ngerasa aja kalau tim daya tak kadang ada cara penyelesaian yang simpel. Bukan kamu bikin bego, tapi selalu ada pemahaman bilang pekerja yang taat sama agamanya selalu dibilang sebagai penghambat kah, tidak profesional dan lain-lain. Kayak saya juga ini yang bikin defensif lah sebelum ikut diskusi sama kalian. Saya bisa pinjam dulu? Ya, silakan. Nah, kalian tahu tidak? Masalahnya kita ini ada dua. Stereotip sama ketidaktahuannya kalian. Kamu menutup diri karena takut dihakimi. Sehingga kenapa kau tidak coba pahami kenapa Siti mau cepat? Kenapa Nia sama Muti punya perspektif yang beda? Kenapa? Kita jadinya perkaranya kalian ini perkaranya kau yang hanya tidak membuka diri ini, sehingga kenapa kita terjebak sama yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian apa ini? Ketidakpastian karena kurangnya edukasi lintas agama di sini. Bukan hanya untuk ID ini untuk kalian semua juga. Dipikir-pikir betul juga. Waktu saya isi upacara keagamaan kemarin, saya juga sempat ragu karena takut Kak dikira malas. Padahal kalau dijelaskan Ki dari awal, pasti bakalan saling dukung Jeki. Saya juga minta maaf ya sama kalian kalau terkesan kaku. Mungkin kedepannya sebagai bentuk evaluasi dari saya, mungkin saya akan catat lagi timeline dan juga tangan ibadah dan juga checklist dari regulasi yang sensitif di awal proyek tak. Dan menjadi kalian juga tidak kaget tahu kalau namanya ada kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal baru lagi. Dan saya juga mau belajar lagi lebih banyak tentang agamanya kalian bagaimana, ataupun pantangan dari agama kalian juga bagaimana, biar komunikasi tak lebih searah. Di tempat kerja multikultural, tantangan terbesarnya bukan dari perbedaan keyakinan, melainkan dari perbedaan isi kepala yang dipenuhi dengan prasangka. Cara mengatasinya bagaimana? Menurunkan ego, komunikasikan prinsip, serta mulailah mendengarkan bukan untuk berdebat tetapi untuk memahami. Dalam video tersebut ada dua teori yang
dijelaskan. Pertama adalah teori konstruksi sosial. Nah, teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial seperti nilai, norma, pandangan itu tidak terbentuk secara alami, tetapi dibangun melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya apa yang dianggap benar atau wajar di masyarakat adalah hasil kesepakatan bersama yang terus berkembang. Kedua adalah teori toleransi. Teori ini menekankan pentingnya sikap saling menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, pendapat, maupun latar belakang. Toleransi itu bukan berarti setuju, tetapi mampu menerima dan menghormati keberagaman tanpa konflik. Pernah nggak dalam rapat ada yang kasih masukan berdasarkan prinsip agamanya, tapi langsung dicap kaku atau bikin pekerjaan makin lambat? Nah, kalau pernah, tim kalian sedang terjebak dalam stereotip, yaitu menilai orang dari label kelompoknya, bukan dari kemampuan aslinya. Di dunia kerja, ini sering muncul karena kita kurang edukasi lintas budaya dan terlalu fokus pada efisiensi sepihak. Terus, dampaknya bagaimana? Nah, dampaknya sangat fatal karena dapat menyebabkan kerjasama makin hancur karena munculnya kubu-kubuan, rekan kerja kita menjadi defensif karena merasa nggak aman secara psikologis, dan kita menjadi gagal dalam mengantisipasi resiko di lapangan, seperti mengabaikan sensitivitas waktu ibadah ataupun konsumsi halal lokal yang sebenarnya penting bagi proyek yang sedang kita lakukan. Solusinya sangat simpel kok, sisa kita turunkan ego kita dan melakukan komunikasi jadwal ibadah kita secara terbuka sejak awal. Dan juga kita harus membuat checklist regulasi sensitif bersama tim kita. Ingat, kolaborasi sejati itu tercipta bukan saat kita seragam, melainkan saat kita saling paham. Yuk fokus pada kualitas kerjanya, bukan pada labelnya.